Nah nih teman-teman, gue mau update ya dari si Bromo. Nah jadi gue udah lama banget ya nggak bikin motovlog sama si Bromo. Hopefully hari Minggu besok gue bikin. Tapi ini sekarang hari Sabtu, gue rencana mau sepedaan dulu. Tapi gue mau update sedikit nih untuk si Kawasaki Bromo gue ini, gitu ya. Jadi sebenarnya masih banyak banget yang ingin gue perbaiki, gue ubah gitu ya. Karena Kawasaki Bromo ini mau gimana pun adalah motor yang memang untuk disiksa, teman-teman. Jadi sama pemilik sebelumnya pun ini tuh dibawa tuh nggak nanggung-nanggung sampai ke Lampung, sampai Kambas ya. Di situ ini motor sangat-sangat bekerja keras sehingga ya pasti itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan gitu kan. Nah, jadi diantaranya ya, nanti sebelum kita ke poinnya, diantaranya ya ini kayak sen-sen begini itu ada yang sudah putus karena memang sudah ini ya, sudah umur. Karena memang kalau sen-sen yang klasik-klasik begini itu ya, ini buat informasi juga ke kalian, jadi kalian gak salah-salah lagi ketika memilih aksesoris untuk motor. Itu nggak masuk atau nggak bisa kalau misalnya kalian pakai untuk touring, pakai apalagi untuk trabas-trabas. Ini tuh gampang banget putus ya teman-teman. Jadi jangan, gue saranin jangan gitu. Jadi ini rencana ya, nanti mungkin bulan depan entah gimana, tak kapan ini gue mau ganti pakai KLX. Karena udah, kalau KLX sudah pasti tangguh gitu ya. Jadi jangan salah, spion itu ada sen itu ada ketangguhannya masing-masing gitu loh. Ya kalau sen-sen model begini udah pasti ya kan. Ini kan yang gak usah dipertanyakan lah gitu. Ini udah pasti kurang tangguh. Nah, terus lampu headlamp gue mau ubah nih. Karena ini tuh sebenarnya demaker-demakeran, menurut gue kualitasnya kurang baik. Gue mau ubah ke, kalau bisa gue dapet headlampnya W175, tapi dipastikan muat sama ininya nih, sama windshield. Karena gue akan mempertahankan windshieldnya. Nah, lalu dan headlamp ini juga membuat tegangan itu, arus itu gak beraturan di aki, sehingga ini tidak membahayakan gitu. Cuman ya PR kita adalah ngecek voltmeternya ya kan, ngecek kakinya terus, di maintain. Kalau misalnya dirasa perlu diganti ya harus diganti. Makanya gue untuk motor ini ya sekarang, untuk saat ini, sementara ini gue pakai aki bekas saja. Karena kalau aki baru terus itu bakal buang banyak biaya. Nah, tapi kalau udah biasa sih emang nggak masalah gitu. Pemilik sebelumnya juga nggak masalah pakai itu. Nah, terus di belakang gue mau sedikit ada rombakan lagi, cuman masih gue pikirin. Jadi kalau kalian punya ide-ide untuk bodi belakangnya mau digimanain, komennya di bawah. Gue kepikiran di sini mau ada bodi dikit gitu loh, nanti nyambung ke sini gitu. Cuman gue belum kepikiran mau pakai bahan apanya segala macem. Kayak sih ya pasti ABS plastik gitu aja sih, jadi dicetak. Nah, otomatis stop lamp ditanggalkan kan, ini kan. Sen juga sama ya, dibuat sama. Nanti KLX full KLX. Karena emang sudah pasti terjamin bagus ya kalau KLX gitu loh, tangguh gitu ya. Lalu yang udah kita ubah tuh apanya? Nah, ini ya, protector ini kita sudah pakai yang dari besi coran apa gitu nih. Ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Sebelumnya itu plastik keras ya, jadi sebelumnya itu pakai plastik keras. Kayaknya tuh gue tebak tuh owner sebelumnya itu membuat motor itu tuh dengan budget yang minim banget gitu. Karena gue gak pernah lihat ada orang bikin motor ininya pakai plastik keras. Belum pernah, gue baru nemuin itu. Sehingga gue udah tebak dari lama sih ini bakalan jebol, otomatis jebol beneran, dan diganti dengan ini tuh ya. Nah, lalu untuk stang belum kita ganti karena posisi ridingnya masih cukup nyaman ya. Terus ini hand grip juga belum diganti. Nah, ini sebenarnya gue ada jalu, cuman kemarin jatuh sama si Fulky dan gak ketemu. Nah, ini jalunya kayak gini ya. Nah, jalunya kayak gini. Memang kalau untuk jalu yang di stang ini
gue akuin nggak bisa kenceng-kenceng karena kan bisa nahan ya gitu, jadi jangan kenceng-kenceng. Spion gak gue ganti, udah bagus kan. Nah, lalu yang paling menongol atau menonjol itu adalah ini, ya. Ini side bags ya, side bags, bukan side bag karena ada dua, satu dua dari Eiger. Nah, side bag dari Eiger ini dia punya refraktif ini ya, stripnya ya, bisa reflektif. Ini bagus sih, bener-bener memang untuk motor gitu ya. Dan nanti spesifikasi lengkapnya gue cantumin aja di teksnya ya, karena ada literannya berapa segala macam gitu-gitu. Yang jelas ini bagus ya, ini protectionnya juga lumayan lengkap. Jadi ini bukan tipikal yang orang bisa main potong tali lu di jalan terus lu digondol ininya. Enggak, ini percaya sama gue, ini sangat-sangat ribet untuk maling ya sebenarnya. Cuman kalau misalnya di parkiran, ya otomatis lo harus bawa karena nggak safe lah teman-teman ya. Apalagi lo tahu parkiran-parkiran mall terutama ya, yang udah gelap, satpamnya kagak ada di situ. Jadi menurut gue ya harus dibawa lah amannya. Tapi kalau di jalan tenang aja, gue pastikan sih aman sih nih. Gitu, karena gila men, ini kan gue masukin ke dalam ya. Kalau dibuka ini tuh ya ada ininya masing-masing gitu loh. Jadi nggak ini dipotong gitu, belum ya nggak bisa gitu loh, masih ada yang lain gitu. Dan kalau logikanya kan kalau misalnya maling potong nih, ini kan baru satu nih ya kan, kita udah berasa kan, kita bisa tendang bisa apa ya kan. Jadi masih aman kalau di jalan. Kecuali kalau motor udah diem, kita yang udah nggak ada, nah baru tuh harus dibawa. Karena kan ya lama-lama kan juga bisa ya ditanggalkan gitu, dipotong bisa gitu. Nah, karena si bagnya ini juga nggak murah ya, jadi benar-benar harus kita amankan juga. Walaupun barangnya udah kita ambil, bagsnya masih ada, ya itu merugikan juga sih kalau hilang gitu. Nah, itu sih. Dan ini tuh keras sih sininya, sehingga kalau kalian bawa kayak semacam laptop ya memang gua saranin pakai cover lagi. Dan ya ini bisa bawanya laptop kecil ya, gak bisa yang gede-gede. Tapi aman karena ini tuh keras. Jadi kalau misalnya senggolan dikit gitu nggak bakal inilah gitu. Kalau jatuh, amit-amit jatuh juga nahan dia. Tuh. Nah, ini waterproof teman-teman ya. Ini waterproof. Kalau hujan aman. Jadi kalau bawa perangkat elektronik aman. Walaupun kalau misalnya seperti HP yang masih bisa dikantongkan, jangan taruh sini ya. Ini untuk safety reason aja ya. Dan tapi ini waterproof jadi aman ya. Lalu sayangnya dia tuh nggak punya yang kayak kantong-kantong gitu loh guys. Jadi misalnya di sini ada kantong lagi. Gua ngerti sih karena memang dia harus punya busa yang cukup tebal untuk menahan benturan segala macem kan. Jadi dia nggak bisa tambahin kantong lagi. Cuman menurut gue kalau misalnya bisa dikombain antara busa tebal sama kantong lagi, itu akan lebih ini ya, membantu. Misalnya untuk naruh duit, naruh apa yang buat receh-receh doang gitu, buat di parkiran tuh membantu banget sih menurut gue ya. Jadi mungkin Eiger kedepannya bisa dipertimbangkan lagi tuh ya kan, entah gimana caranya itu didesain gitu ya biar bisa kayak gitu ya. Nah, yang sebelah kirinya sama aja sih, literannya gedenya sama-sama semua. Itu ini kalau buat anak kuliahan nih enak banget ya, apalagi yang masih ini ya pakai buku gitu, itu bisa meringankan lu banget gitu. Sama misalnya kalian punya all shop atau gimana, bisa juga nih pakai gini nih, karena ini tuh kompatibel untuk semua jenis motor teman-teman ya. Motor laki, motor skutik itu bisa-bisa aja gitu. Ya paling looks aja dipertimbangkan kan. Cuman kalau bisa mah bisa-bisa aja. Karena semuanya adjustable, ini masih bisa dipanjangin lagi, bisa dilebarin lagi. Jadi bisa-bisa aja gitu. Overall gue suka sih sama ini. Walaupun ya besok deh insya Allah gue coba ya taruh barang, tas gue misalnya gitu kan di sini, harusnya muat, harusnya aman ya. Mungkin
besok gue akan buat videonya gitu ya. Gitu. Apalagi udah sih paling Kawasaki Bromo ini ya kayak gini ya bentukannya. Ini lumayan ya, apa namanya, menurut gue ini upgrade yang cukup baik karena memudahkan gue, karena selama gue pakai motor ini ya kemana-mana ya harus nyelempangin tas, dan itu menurut gue sih nggak enak banget, beratin banget gitu loh. Helm udah berat, jaket udah berat juga, ditambah suruh apa namanya pakai tas gitu, males banget. Karena ada ini ya, ini memudahkan gue banget sih gitu. Oke, so thank you teman-teman udah nonton sampai habis. Moga-moga kalian semua mau ya mendukung gue untuk mengembangkan channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel gue, dan share video ini ke teman-teman kalian yang juga memiliki hobi yang sama gue gitu. Sampai jumpa di video berikutnya.